Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. صدق الله العظيم. Para pemirsa RTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali mengkaji materi yang khusus terkait dengan ulumul Quran, yaitu pembahasan seputar manusia. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang sangat luas terkait kita sebagai manusia. Mungkin muncul sebuah pertanyaan, apakah kita manusia? Ya, mungkin jawabannya iya, karena semua manusia mengaku sebagai manusia. Akan tetapi ternyata kalau kita melihat informasi-informasi dari kitab suci Al-Quran ini, ada sebuah barometer khusus apakah kita betul-betul manusia, ya, khususnya terkait dengan yanida. Bahkan pernah kita membahas, memperkenalkan kita sebagai manusia dalam pandangan kitab suci Al-Quran. Kita ulang kembali bahwa manusia itu yaitu pertama Bani Adam, keturunan Nabi Adam, keturunan seorang nabi, keturunan orang yang baik, maka pastikan kita pun sebagai orang yang baik. Yang kedua adalah bashar, manusia secara fisik. Tetapi dalam konteks kitab suci Al-Quran, yaitu mengacu, ya, kepada surah Al-Kahfi ayat 110 bahwa manusia itu, kalau kita mengaku sebagai manusia, harus menginstal Al-Quran. Artinya kita harus mempelajari kitab suci Al-Quran. Bagaimana agar kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Sedikit demi sedikit kita memahami isi kandungan Al-Quran, sehingga kita mampu menyerap pesan-pesan yang disampaikan di kitab suci Al-Quran. Kemudian Anas sebagai makhluk sosial, dan tingkatan tertinggi sebagai al-insan, makhluk spiritual. Untuk mencapai makhluk spiritual, pertama kali kita harus mengenal diri kita sebagai makhluk sosial dulu. Nah, pada surah Al-Hajj ini, ya, surah 22 ayat pertama, diberikan informasi, ya, terkait perintah kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu semua kepada Tuhan kamu, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah mendidik kita, yang telah memelihara kita, yang telah menjaga kita. Ini sebuah renungan buat kita.
Melalui ayat ini Allah memerintahkan kepada kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu mudah diucapkan, tetapi tidak mudah untuk kita lakukan. Kenapa? Karena perlu perangkat-perangkat pengetahuan, perlu pijakan-pijakan, perlu rujukan-rujukan, khususnya kitab suci Al-Quran. Setiap Jumat minimal seminggu sekali kita mendengar para khotib dalam menyampaikan khutbahnya selalu berwasiat untuk bertakwa. Nah, termasuk ayat ini juga perintah untuk bertakwa. Takwa dalam arti secara sederhana, yaitu memelihara diri, menjaga diri dari hal-hal yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam rangka memelihara diri, menjaga diri ini dengan cara yaitu melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Kemudian dalam prakteknya takwa itu bagaimana agar kita suatu saat mencapai puncak takwa, yaitu setiap gerak-gerik kita, aktivitas kita selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah puncak takwa kita. Bagaimana agar kita selalu merasa diawasi Allah? Semua gerak-gerik kita itu diawasi Allah, diawasi Allah terus ya. Oleh sebab itu tentunya perlu ilmu pengetahuan, perlu pemahaman yang baik terhadap kitab suci Al-Quran khususnya dan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mencapai takwa itu puncaknya tentunya kita terus ya, bagaimana agar setiap hari ya selalu introspeksi diri kita, selalu kita evaluasi diri kita, baik dari sisi ibadah kita, kemudian praktek-praktek sosial kita, termasuk juga tentunya pemahaman terhadap ajaran Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran dan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya bagaimanapun kita setiap saat, setiap waktu, setiap hari, bagaimana agar kita menambah ilmu pengetahuan yang terkait dalam kitab suci Al-Quran agar kita maksimal, ketakwaan kita maksimal. Jangan sampai kita ini ikut-ikutan dengan orang lain, tetapi bagaimana supaya kita mandiri, baik melalui tausiah kita dengarkan langsung maupun secara mandiri untuk mempelajari kitab suci Al-Quran sebelum datang suatu saat, yaitu hari kiamat, baik kiamat kubro maupun kiamat sugro, karena semua manusia akan mengalami kematian. Oleh sebab itu tentunya mulai saat ini kita khususnya para pemirsa RTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita memahami perintah takwa ini kemudian dikaitkan dengan terjadinya kiamat, sesuatu guncangan yang sangat luar biasa. Bahkan kita di Indonesia misalkan sering kita melihat musibah yang luar biasa ya, termasuk gempa bumi, kemudian tsunami, gunung meletus. Itu adalah bagian-bagian awal daripada hari kiamat. Bagaimana ketika terjadi kiamat kubro, kiamat yang besar? Nah, dalam konteks kita sederhanakan bagaimana kaitannya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dikaitkan dengan kiamat, khususnya kematian kita. Oleh sebab itu tentunya melalui pemahaman ayat ini bagaimana agar kita menjaga ketakwaan kita tadi, bagaimana agar kita bisa memelihara diri kita, kebersihan jiwa kita, kemurnian akal pikiran kita, kemudian kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ini sebuah ukuran buat kita agar benar-benar kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks ayat ini Allah memberikan informasi kepada kita, memanggil kita sebagai manusia, tentunya manusia pilihan, manusia-manusia yang mempunyai akal pikiran yang luas, mempunyai pribadi-pribadi yang baik. Melalui ayat ini kembali Allah perintahkan kepada kita semua
siapapun kita, dimanapun kita, bagaimana agar dalam kondisi apapun kita memelihara takwa kita, termasuk dalam hal budi pekerti kita, tingkah laku kita, kemudian juga yang khusus, yang secara spesifik bagaimana agar kita dalam mencari penghidupan dengan dasar takwa ini adalah kita tentunya mencari rezeki dengan cara halalan thayyibah. Kita tidak perlu melihat orang lain melakukan kemungkaran-kemungkaran, melakukan kezoliman-kezoliman. Di antaranya seperti kasus korupsi, misalkan memakan harta dengan riba, memakan harta dengan cara menyakiti orang lain, dengan cara menzolimi orang lain. Itu kita tidak perlu, tetapi kita lihat diri kita. Bagaimana agar kita bisa memelihara diri kita ketika datang ajal kita, kita pun dalam kondisi yang sempurna. Amal ibadah kita sempurnakan, kemudian budi pekerti kita juga sempurnakan, kemudian tentunya kualitas dan kuantitas kita terkait dengan Allah Subhanahu wa taala terus kita upayakan selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada prinsip dasarnya sebuah riwayat menjelaskan ketika Siti Aisyah ditanya oleh para sahabat bagaimana zikir Rasulullah, kullu ahya, seluruh hidupnya, kita pun bisa melatih kita dengan membiasakan zikir kepada Allah, ya, zikir baik yang jahar maupun sir, misalkan dengan memperbanyak istighfar, ya, kita ulang-ulang sambil merenungi mungkin kita mempunyai kesalahan, kekhilafan, dosa-dosa. Nah, dengan cara seperti ini, insya Allah kita terus akan mampu memelihara diri kita juga tentunya tak lupa pula sebagai wujud terima kasih kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kita pun perbanyak membaca sholawat. Jangan sampai kita termasuk orang hanya yang mengaku, tetapi bagaimana agar kita diakui, ya, sebagai pengikut baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua, para pemirsa RSTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapat memahami ayat yang simpel, ya, surah Al-Hajj ayat surah 22 ayat pertama ini. Kita betul-betul bisa memelihara ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempersiapkan, ya, akhir hayat kita. Bagaimana ketika akhir hayat kita datang, ibadah-ibadah kita sudah kesempurnakan, kemudian juga pergaulan kita dengan sesama manusia kita pun sempurnakan, sehingga kita ketika dipanggil Allah Subhanahu wa taala mempunyai kenangan-kenangan indah, mempunyai nama yang indah, dikenang oleh masyarakat kita sebagai orang yang baik dan mampu menebarkan nilai-nilai kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.